Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Banyak orang yakin setelah mereka mati, mereka langsung bertemu Tuhan. Padahal kenyataannya, tidak sedikit roh manusia justru tertahan di alam manusia, bingung, tersesat, dan tidak tahu harus kemana. Inilah wafatnya orang awam. Yang disebut orang awam di sini adalah orang yang kekuatan sukma atau kekuatan rohnya kecil, bahkan di bawah kekuatan kuntilanak. Kekuatan rohnya kecil bukan karena ia jahat, tapi karena penghayatan batinnya terhadap cahaya Tuhan atau kepada Tuhan sangat rendah. Ketika dia wafat, rohnya tidak langsung masuk ke alam roh. Ia masih berada di alam manusia, hanya saja sudah menjadi roh halus atau arwah dan tidak lagi terlihat oleh mata fisik manusia lainnya. Ia masih bisa tinggal di rumahnya, masih bisa mendatangi kuburannya, karena keterikatan rohnya dengan jasad belum terlepas, terutama pada orang-orang yang baru saja meninggal dunia. Seringkali roh itu belum sadar bahwa dirinya sudah mati. Maka apapun yang dilakukan keluarganya, baik menggosipinya, menjelekkannya, atau membicarakan dirinya, semua itu masih bisa dia dengar. Karena dia belum masuk ke alam roh yang sesungguhnya. Ia masih berada di alam manusia. Setelah perlahan menerima bahwa dirinya telah wafat, barulah ia mulai mencari tempat lain. Jika rumahnya tidak memiliki penunggu makhluk halus negatif, biasanya dia memilih tetap tinggal di rumahnya sendiri, walaupun sudah menjadi arwah. Namun, jika di rumah itu ternyata ada makhluk halus negatif yang dulu tidak ia sadari saat hidup, maka dia akan pergi. Dia bisa memilih jembatan, pohon besar, gedung kosong, atau halaman orang lain sebagai tempat singgah. Di fase inilah roh itu sangat bingung dan putus asa. Untuk meredam kegelisahan batinnya, jika ia seorang muslim selama hidup, dia akan mencari masjid lalu berdoa dan beribadah di sana, sekedar agar hatinya tenang sementara. Itu pun jika masjid tersebut bersih dan tidak ada makhluk halus negatif. Jika tempat ibadah itu memiliki penunggu yang jahat, roh tersebut justru bisa diusir. Tidak semua tempat ibadah itu bersih, apapun agamanya. Semua tergantung pada perilaku dan hati masyarakat di sekitarnya. Jika penduduknya damai, toleransi, dan tidak suka keributan, biasanya tempat ibadahnya juga bersih. Namun, jika merasa paling benar, ekstrim, radikal, dan penuh kebencian, tempat ibadahnya pun seringkali menjadi tempat makhluk-makhluk negatif yang dipenuhi oleh makhluk halus jahat. Hal yang sama berlaku bagi agama lain. Roh orang Kristen akan mendatangi gereja, roh orang Hindu akan mendatangi kuil, dan roh orang Buddha akan mendatangi vihara. Semua melakukan hal yang sama dengan satu tujuan, yaitu mencari ketenangan. Namun, doa dan ibadah itu sejatinya hanya menenangkan hati, bukan langsung mengubah keadaan rohnya. Bahkan, ia sendiri tidak tahu apakah doanya sampai kepada Yang Maha Kuasa atau tidak. Siklus ini terus berulang karena hari penghakiman belum tiba, dan setelah wafat ia tidak langsung menemukan Tuhan, karena selama hidup dia hanya beribadah secara rutinitas saja, bukan karena penghayatan batinnya kepada Tuhan. Jika ia memiliki keluarga atau leluhur yang berkekuatan tinggi di alam gaib dan berkenan membantunya, bisa saja roh itu dibawa ke tempat yang lebih terang. Namun, jika tidak ada, ia akan pasrah menjalani kondisi tersebut. Semua ini khusus membahas roh orang awam yang kekuatan rohnya kecil,
dan kebetulan tidak diganggu atau ditangkap oleh makhluk halus lain. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah orang yang hidupnya lumayan baik bisa menaikkan kekuatan rohnya secara alami, walau ia bukan orang kebatinan? Jawabannya, bisa. Orang yang benar-benar memahami arti hidup baik, walau tidak sadar, kekuatan rohnya pasti naik. Walau sedikit, tetap ada kenaikan. Yang perlu dibedakan adalah baik secara perilaku dan pikiran saja dengan baik yang disertai penghayatan batin. Itulah yang membedakan kualitas kekuatan roh itu. Banyak manusia menyebut nama Tuhan ribuan kali sehari, tapi kekuatan rohnya tidak naik karena penyebutan itu hanya di lisannya saja. Bahkan pemahamannya tentang Tuhan bisa saja ia rasa benar, padahal faktanya keliru semua. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh panutan seperti Gus Dur, Bung Karno, dan tokoh besar lainnya? Apakah mereka otomatis menolong roh pengagumnya ketika meninggal dunia? Jawabannya, belum tentu. Karena kriteria untuk ditolong tidak ditentukan oleh kekaguman, tetapi oleh seberapa jauh ajaran dan nilai hidup tokoh itu benar-benar dihidupi. Bisa saja seseorang mengaku mengidolakan Gus Dur, tapi dalam keseharian hanya mampu meniru 1% dari sikap beliau. Sama seperti Nabi Muhammad yang dipuja umat Islam. Apakah semua yang memujanya memiliki akhlak baik? Banyak yang merasa sudah mengikuti beliau, padahal 2% pun belum tentu. Karena yang menentukan bukan klaim, tapi penghayatan. Lalu bagaimana jika seseorang tidak sholat, belajar kebatinan, tapi akhlaknya juga buruk? Jawabannya jelas, itu kebatinan hitam dan sangat berpotensi tersesat di alam roh. Sholat tidak menjamin keselamatan roh, tetapi akhlak yang baik, walau belum sempurna, menjadi jalan untuk rohnya kelak. Terutama jika ada usaha sungguh-sungguh untuk mengikis keburukan di dalam diri sendiri. Jadi, menurut Anda, apa yang paling menentukan keselamatan roh setelah kematian? Ibadah lahiriah, akhlak, atau penghayatan batin? Apakah orang yang rajin ibadah tapi miskin penghayatan lebih aman daripada orang yang jarang ibadah tapi tulus dan berakhlak mulia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Setuju, tidak setuju, atau ingin membantah, silakan saja. Diskusi ini bukan untuk membenarkan siapapun, tetapi untuk membuka kesadaran sebelum kematian datang menjemput Anda. Demikian video ini sedulurku, sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.